Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dengan Ardian di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang venous pressure alarm. Atau dalam kesempatan kali ini lebih spesifik kita bahas tentang upper venous pressure. Baik, sebelum kita masuk kepada pembahasan, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk share video ini kepada teman-teman lainnya agar manfaatnya semakin luas. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe yang ada di bawah. Terima kasih atas dukungan dari teman-teman semua. Semoga video yang kami buat ini mendatangkan manfaat kepada kita semua. Baik, kita masuk kepada pembahasan. Sebelum kita masuk ke venous pressure-nya, kita lihat terlebih dahulu ilustrasi proses hemodialisa. Dari gambar ini kita ingin mengingatkan kembali tentang sirkulasi atau saluran ekstrakorporeal. Nah, saluran ekstrakorporeal itu dimulai dari sini ya teman-teman, dari kanula inlet, kemudian ketemu arteri bloodline, kemudian masuk ke dalam kompartemen darah dalam dialiser, kemudian keluar melalui venous bloodline. Nah, yang perlu kita ingat kembali ya, bahwa arteri bloodline itu atau ABL dimulai dari jarum atau kanula arteri hingga ujung tumpul sebelum dialiser. Jadi dimulai dari sini dan berhenti atau sampai di sini, sampai di ujung tumpul yang berwarna merah sebelum dialiser. Kemudian untuk venous bloodline itu dimulai dari ujung tumpul setelah dialiser atau di sini nih, yang pointer warna merah, sampai kanula vena outlet sampai sini. Nah, untuk ABL atau arteri bloodline semuanya selalu ditandai dengan warna merah dalam AVBL ya, dalam bloodline yang real itu untuk ABL selalu ditandai dengan warna merah. Kemudian untuk yang VBL atau venous bloodline selalu ditandai dengan warna biru. Nah, dalam konteks kita mempelajari venous pressure alarm, maka kita akan lebih fokus pada VBL atau saluran yang setelah ujung tumpul warna biru ini sampai ke kanula vena outlet. Bahkan bisa kita persempit lagi ya, mayoritas itu alarm upper vein terjadi mulai gangguannya itu mulai dari bubble trap vena sampai ke kanula vena outlet. Jadi alarm-alarm yang berkaitan dengan upper venous pressure alarm itu biasanya gangguannya mulai dari bubble trap vena ini sampai kanula vena outlet. Nah, ini gambar realnya, teman-teman bisa lihat untuk ujung tumpul arteri bloodline ada di sini, di atas dialiser nih, warnanya merah. Kemudian untuk yang ujung tumpul venous bloodline ada di sini, setelah dialiser warnanya biru. Nah, di serangkaian ini teman-teman bisa lihat ya, ada klaim warna merah gitu ya. Ini menandakan bahwa ini adalah arteri bloodline. Sementara setelah ujung tumpul yang venous bloodline ini sampai ke sana-sananya, ini ada bubble trap, klaimnya warnanya biru. Ini ada transducer, klaim warnanya biru, klaimnya juga warnanya biru, menunjukkan kalau ini adalah venous bloodline. Baik, untuk indikatornya seperti yang sudah kita sebutkan kemarin, bahwa venous pressure ini tidak tergantung pada jenis atau letak pompa, karena ada mesin yang arteri pressure-nya sebelum pompa, ada mesin yang arteri pressure-nya setelah pompa. Kalau untuk venous pressure ini tidak terpengaruh, karena mau mesin apapun angkanya selalu positif ya. Di sini teman-teman bisa lihat kalau mesin yang sebelah kanan ini yang sensor arterinya sebelum pompa, kalau yang sebelah kiri ini sensor arterinya setelah pompa. Kedua-duanya indikator venous pressure-nya adalah positif. Jadi nilai tekanan vena itu selalu positif. Baik, kapan kita bilang venous pressure itu sangat baik? Ketika indikatornya menunjukkan angka 0 sampai dengan plus 100. Lalu kita sebut itu baik ketika indikatornya menunjukkan angka plus 100 sampai plus 200. Lalu kita menyebutkan bahwa itu cukup ketika indikatornya menunjukkan angka plus 200 sampai plus 300.
Kalau sudah sampai plus lebih dari 300, lebih dari plus 300, maka kita evaluasi tanda-tanda ekstravasasi atau bengkak ya. Lalu kita perbaiki kanulasi vena outletnya. Nah, lanjut. Alarm upper venous pressure itu akan berbunyi jika range venous pressure monitornya terlalu sempit. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini ada yang indikator berwarna terang, ini adalah angka venous pressure-nya. Lalu yang berwarna gelap ini range-nya. Ini range-nya cukup sempit ya. Bisa teman-teman lebarkan. Jadi biar ketika dia keluar naik ke sini gitu ya, ke angka 200 gitu, masih masuk dalam range. Terkadang memang range ini akan naik pelan-pelan ngikutin indikator ya. Cuman kalau lompatan indikatornya terlalu cepat, dia pasti akan berbunyi. Jadi teman-teman bisa lebarkan dulu range-nya sesaat setelah teman-teman melakukan akses vaskuler. Kemudian yang kedua, tekanan venous pressure itu melebihi batas maksimal pressure-nya. Contohnya di sini ya. Di sini kan ada angka 300, 400, 500. Tadi sudah kami sebutkan ketika venous pressure-nya lebih dari 300, maka perlu kita evaluasi tanda-tanda ekstravasasi. Kalau terjadi ekstravasasi, segera untuk lakukan perbaikan suntikan outletnya. Nah, kadang-kadang itu terjadi loncatan yang signifikan angka indikator venous pressure ini tiba-tiba langsung naik sampai ke atas. Itu untuk kasus-kasus clotting di bubble trap vena biasanya. Jadi kalau sudah tembus sampai ke atas ini alarmnya bakal langsung bunyi. Kalau dia di 300 gitu sebenarnya range ini masih bisa kita naikkan ke atas. Cuman perlu kita perhatikan apakah ada tanda-tanda ekstravasasi atau tidak. Kalau ada tanda-tanda ekstravasasi, sebaiknya diperbaiki ya. Baik, penyebab dari upper venous pressure yang pertama itu ada kanulasi vena outlet yang tidak tepat. Jadi waktu pas kita menyuntikkan itu kurang pas, akhirnya ketika kita mulai pompa darahnya memasukkan kembali ke tubuh pasien, terjadi bengkak. Soalnya dia tidak masuk ke dalam pembuluh darah tuh, dia jadinya masuk di sekitar pembuluh darah, akhirnya bengkak. Dan terjadi peningkatan tekanan vena nantinya yang menunjukkan bahwa dia tidak masuk dalam pembuluh darah. Coba dicek lagi, kemudian nanti kalau memang bengkak, kita lakukan perbaikan akses vaskuler untuk yang outletnya. Jadi kalau ini bengkak kita ganti ya teman-teman. Kalau kadang-kadang sih ada yang tidak terlalu ya, jadi dimundurin sedikit jarumnya gitu bisa langsung turun indikatornya menunjukkan bahwa dia sudah tepat di tengah-tengah pembuluh darah. Tapi kalau kita temukan itu sudah besar dan venanya juga sudah sulit diraba, ya mau tidak mau kita harus beralih kepada jalur yang lain. Jadi teman-teman bisa cari jalur yang lain untuk membuat suntikan baru outletnya. Kemudian yang kedua itu ada venous line-nya tertekan, tertekuk, atau klemnya belum dibuka. Contohnya seperti ini kan, ini melingkar-melingkar nih ya. Ini potensial tertekuk. Atau klemnya belum dibuka nih, klem yang ini. Bisa klem yang ini yang di fistula, atau klem yang di sekitar setelah ujung runcing biru nih, ujung runcing venous bloodline. Kalau kita sudah yakin ya, tadi waktu pas nyuntik kita sudah coba mainkan, sudah kita tarik, kita spool, tarik, spool, kok bagus gitu, lancar gitu. Terus setelah disambung kok upper vein gitu ya, itu kita coba perhatikan siapa tahu klemnya belum kita buka. Atau di tengah-tengah kok tiba-tiba upper vein, bisa jadi posisinya tertekuk. Kadang-kadang pasien yang pakai avesan itu mengubah posisi dari tidur ke duduk gitu, suka ketekuk, atau mengubah posisi dari duduk ke tidur gitu, suka ketekuk. Jadi teman-teman kalau yakin tadi suntikannya bagus, tiba-tiba upper vein, teman-teman perhatikan mungkin ada tekukan dari venous line. Kalau ada tekukan, teman-teman luruskan dulu, diuraikan dulu tekukannya agar aliran darahnya berjalan dengan lancar. Kemudian penyebab yang ketiga itu ada bubble trap-nya, ada clotting atau bukuan darah, atau ada clottingan di dalam bubble trap. Nah, bisa lihat bubble trap itu di sini ya. Ini untuk yang vena, kalau untuk yang arteri ada di sini. Ini setiap mesin beda-beda. Kalau untuk yang arteri itu relatif bebas ya, ditaruh di mana aja bisa gitu ya.
tergantung mesin. Tapi kalau yang Vena itu mesti di bawahnya ada air detector selalu ya. Bisa air detectornya terus ada klem nih, terus di bawahnya ada klem. Bisa air detectornya di atas di sini, kemudian di bawahnya ada klem. Kalau ini mesin yang ini kebetulan adanya di bawah, kalau yang di atas cuma cantelan aja. Nah, ada coatingan di sini. Di bubble trap Vena ini kan ada ininya, ada filternya. Di mana filter ini digunakan untuk mencegah adanya bekuan darah masuk ke dalam pembuluh darah pasien. Contohnya seperti kayak transfusi set itu kan ada ininya juga, ada filternya juga. Jadi ketika kita melakukan transfusi darah itu dikhawatirkan ada clottingan yang masuk ke dalam pembuluh darah pasien, jadi dikasih filter di situ. Nah, ini juga dikasih filter. Nah, kalau ada clottingan di sini, ada bekuan darah di sini, maka darah tidak bisa mengalir ke bawah. Nggak bisa mengalir ke bawah, akhirnya darahnya naik ke atas ini, ke belalai panjang ini. Jadilah tekanan di venus naik. Nah, yang kayak gini biasanya naiknya signifikan ya, langsung mentok, bunyi gitu. Kalau sudah seperti ini, ketutup rapat ini nggak bisa dilewatin lagi sama darah nggak bisa mengalir ke bawah, maka teman-teman melakukan tata laksana clotting. Kalau memang sudah tidak bisa di utik-utik lagi, clottingannya sudah berat, darahnya juga sudah mengental, dan warnanya juga mulai rada hitam ya, maka kita ganti itu. Apalagi kalau clottingannya juga sudah ada di dialiser, maka kita ganti satu set. Jadi kalau kondisi ini yang terjadi atau penyebabnya karena ini, maka teman-teman silahkan melakukan tata laksana clotting. Kalau yang seperti ini biasanya suntikannya bagus atau akses outletnya tidak terjadi bengkak. Jadi kalau ada upper venous pressure, sudah dicek akses outletnya tidak bengkak, kemudian tidak ada tekukan juga, maka kita curiga di sini ada clottingan. Nah, untuk awalan gimana caranya kita tahu di sini ada clottingan? Di wash sama NaCl ya. Kalau memang di sini ada clottingan jadi kelihatan. Tapi kalau sudah upper vennya tinggi sekali, sementara tidak ada clotting dan tidak ada bengkak dan tidak ada ketekuk, maka hampir bisa dipastikan sih ada yang clotting di sini. Lakukan tata laksana clotting. Baik, cukup sekian teman-teman video hari ini tentang upper venous alarm. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Teman-teman bisa lihat tadi ada 3 penyebab untuk upper venous alarm. Cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share video ini kepada teman-teman yang lainnya agar semakin banyak manfaat yang kita dapatkan bersama. Terima kasih, sampai ketemu pada video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.